Ini kemarin baru menyampaikan usulannya, ada paling nggak ada 5 gitu ya. Elektron mengitari inti dengan lintasan tertentu berbentuk lingkaran yang disebut orbit. Yang kedua, lintasan stasioner yang diizinkan mencerminkan sifat-sifat elektron. Dia stasioner karena ini ada momentum sudut. Nah, dari sini sebenarnya sudah muncul satu jenis bilangan kuantum yaitu N. N itu harus kelipatan, harus berupa bilangan bulat. Mulai 1, 2, 3, 4. Nggak boleh 1,5, 2,5 gitu ya. Karena kalau seperti itu nanti lintasannya tidak akan berbentuk lingkaran. Kemudian selama mengorbit, elektron tidak memancarkan energi. Keberadaannya dipertahankan oleh gaya elektrostatis dan gaya sentrifugal. Kemarin sudah saya jelaskan ya, elektrostatik seperti apa, sentrifugal yang seperti apa. Kemudian elektron hanya berpindah dari satu lintasan stasioner ke yang lainnya dengan melibatkan sejumlah energi. Seperti itu. Kemudian atom dalam keadaan dasar disebut dalam di ground state gitu ya, menempati tingkat energi terendah. Dia bisa naik ke tingkat energi yang lebih tinggi ketika dia sebelumnya menyerap energi dulu. Menyerap energi dari luar, kemudian energi yang diserap digunakan untuk eksitasi. Dalam keadaan eksitasi, kemarin sudah dijelaskan, dia tidak stabil. Yang stabil adalah ketika energinya di bawah gitu kan ya, atau rendah seperti itu. Lalu mencapai kestabilan maka elektron akan turun ke tingkat energi yang lebih rendah kan. Lah, boleh naik ke tingkat lebih tinggi atau turun ke tingkat energi yang lebih rendah. Tadi kan sudah menyimpan energinya lebih tinggi di atas ya. Kalau turun energinya rendah berarti dia sambil mengeluarkan kelebihan energinya. Kelebihan energi itu yang digambarkan sebagai satu garis spektrum. Tergantung atom yang di itu ya, yang dituliskan. Kalau atomnya hidrogen ya berarti spektrum atom hidrogen atau atom yang lainnya. Ini satu garis spektrum ini contohnya nih. Ini hidrogen, ini atom, ini hidrogen yang bawah ya. Ini ini helium mungkin ya. Enggak begitu jelas. Seperti itu. Oke, saya jelaskan lagi tentang spektrum atom. Jadi spektrum itu gambarannya seperti ini. Jadi Bohr bisa menyampaikan usulan tadi ketika dia mempelajari spektrum atom. Dalam hal ini yaitu spektrum atom hidrogen. Ya, mengapa hidrogen yang dipilih? Karena hidrogen itu atom yang paling sederhana. Tadi sudah dibahas, hanya punya satu elektron kan ya. Kalau lebih dari satu elektron maka seharusnya lebih rumit lagi. Makanya dijelaskan mulai yang lebih sederhana. Kita lihat dulu apa itu spektrum. Ya, ini adalah garis-garis spektrum. Warnanya bisa Mejiku Hibiniu. Spektrum ini kebetulan bisa kita lihat karena di sininya merupakan daerah sinar tampak. Selain ini, apakah ada spektrum yang lainnya? Ada, tapi tidak berwarna dan tidak bisa kita lihat. Gambarannya spektrum itu ini spektrum. Jadi berkas cahaya yang hasil penguraian dari sinar matahari ini disebut spektrum. Ini kalau ibaratnya ini kemarin saya cerita pelangi ya, ini sinar matahari, prismanya adalah titik hujan, kemudian ini adalah warna pelangi. Atau saat kita melihat sesuatu kan ada sinar, ketemu mata kita yang mata kita itu merupakan suatu prisma, maka kita bisa lihat berbagai macam bahan, berbagai macam benda ya, seperti itu. Kemudian spektrum atom sendiri dibedakan ada spektrum garis dan spektrum kontinu. Kemudian ada spektrum emisi dan spektrum absorpsi. Nanti yang emisi absorpsi kita jelaskan lagi. Nah, saya punya gambar ini. Mana yang spektrum garis, mana yang spektrum kontinu. Saya sengaja itu ya, siang-siang kayaknya makan itu enak ya. Makan yang ini maksudnya. Ya, mana yang spektrum kontinu, mana yang spektrum garis dari contoh itu? Ada yang mau jawab? Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Yang garis yang kue, Bu. Nah, spektrum garis yang kue ya. Sedangkan yang satu itu kalau saudara utak-atik komputer mau pilih warna apa,
ketik saja RGB-nya berapa, nanti ketemu warna yang diinginkan. Seperti itu ya. Ini spektrum kontinu. Jadi emisi cahaya dengan panjang gelombang berkelanjutan atau kontinu. Ya, ini contohnya spektrum pelangi itu spektrum kontinu. Jadi antara warna merah ke gradasi ke kuning itu sebelumnya melewati merah terang, orange tua, orange muda, terang lagi sampai warna kuning. Kuning dan seterusnya nanti sampai warna ungu seperti itu ya. Ini kan kontinu, ini garisnya nggak tegas, artinya warna satu dan warna yang lain agak susah membedakannya seperti itu. Nah, ini yang gambar ini contoh dari spektrum garis warna merah dan orange bisa kita lihat dengan jelas. Demikian juga dengan kuning, hijau, biru, ungu. Bisa kita lihat karena dia merupakan emisi cahaya dengan panjang gelombang tertentu, spesifik. Warna merah misalkan pada panjang gelombang yang besar. Warna ungu itu pada panjang gelombang yang kecil misalkan. Seperti itu. Nah, selain itu apakah ada spektrum yang lain? Ya tadi ada, cuman kita tidak bisa lihat karena kemampuan indera kita hanya bisa melihat di daerah visible. Ya, ada makhluk lain yang diberi kemampuan untuk melihat di daerah infrared. Ada makhluk lain yang diberi kemampuan untuk melihat di daerah yang energinya tinggi, lebih tinggi dari situ, gitu ya. Ya, keterbatasan manusia lihatnya Meiji Kuhibinyu itu atau kombinasi warna-warna dasar, seperti itu ya. Ini spektrum atom. Kemudian ya percobaannya tadi Bohr menyampaikan tentang spektrum atom hidrogen. Percobaannya seperti apa? Jadi ada tabung sinar. Ya, tabung sinar saudara bayangkan bolam listrik gitu ya, yang panjang itu, kemudian diisi gas hidrogen. Kanan kirinya dihubungkan dengan sumber listrik. Sebelum kasih hidrogen dibuat vakum dulu, divakum jadi bebas udara yang lain. Jadi di situ hanya ada hidrogen. Kemudian dihubungkan dengan sumber listrik, kemudian diamati apa yang terjadi. Ternyata warnanya jadi bersinar terang, seperti itu. Nah, garis yang bersinar terang itu ketika dihubungkan dengan suatu prisma, ya sebagian ada yang terdeteksi pada plat fotografi sebagai Meiji Kuhibinyu, dan masih ada garis spektrum yang lain. Seperti itu ya. Ini spektrum atom hidrogen, yang lain itu apa? Kita hanya bisa lihat sekelumit ini aja, sedikit. Karena dia di daerah visible, daerah infrared atau daerah UV, makhluk Allah yang lain ya yang bisa melihatnya. Kita tidak. Sekarang kita lihat ulangi lagi. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana bisa muncul garis spektrum ini ya. Ini percobaannya tadi sudah saya jelaskan. Itu ya. Ini jadi tadi ketika atom hidrogen dimasukkan ke lampu katoda, kemudian dipanaskan, dia akan menyerap energi dari luar dulu. Ini adalah atom-atom hidrogen. Dia akan menyerap energi dari sini. Nah, ketika dia menyerap energi, sebenarnya ada spektrum yang terlibat di situ. Namanya spektrum absorpsi, jumlah energi yang diserap oleh suatu bahan. Namanya ada spektrumnya, tapi kita nggak bisa lihat. Namanya spektrum absorpsi. Seperti itu ya. Energi yang diserap oleh atom H tadi, kemudian menyebabkan atom H-nya kaget, ya excited state. Saya bilang kaget ya, ini simbolnya excited state. Ya, kalau energinya besar, kalau energinya kecil, mungkin hanya satu saja yang kaget. Kalau energinya agak besar, mungkin ada 2, lebih besar lagi ada 3, sangat besar, mungkin semuanya ini tereksitasi. Bergantung pada nilai energi yang diserap oleh atom hidrogen, jumlah yang tereksitasi. Gitu ya. Nah, sering saya katakan saat tereksitasi tadi, atom dalam keadaan tidak stabil, dia cenderung turun ke tingkat energi yang paling rendah atau ground state. The excited atom emit photons of light and return to ground state. Ya,
atom yang tereksitasi ini turun lagi ke daerah yang sebelumnya, daerah ini tak tereksitasi ini dengan melepaskan foton. Yang terlihat tadi cahaya tadi. Sebenarnya ini adalah paket-paket energi. Dulu ada pertanyaan, hidrogen itu kan punya hanya satu elektron. Ya, tapi kok bisa ini tadi garis spektrumnya lebih dari satu? Karena bukan satu elektron itu artinya, tapi itu adalah paket-paket energi foton. Gitu ya. Paket-paket energi foton of red light emitted. Ini contohnya atom Li. Ini sama dengan gambar di atasnya. Seperti itu ya. Nah, foton yang lepas ini kita sebut tadi spektrum emisi, emitted ya. Spektrum emisi. Garis foton inilah yang terdeteksi sebagai satu garis spektrum. Misalkan ini ada elektron turun dari atas ke bawah ini, melepaskan foton ya. Lepasnya foton itu dideteksi dengan garis ini, satu garis ini. Lah, berapa energinya? Bisa kita deteksi juga dari nilai ini. Jadi plat fotografinya itu tadi ya, ada satuannya. Satuannya sering kita sebut frekuensi atau boleh juga kita sebut bilangan gelombang atau panjang gelombang. Kalau panjang gelombang itu simbolnya lambda ya. Kalau bilangan gelombang simbolnya V bar. V, kemudian atasnya ada coret gitu. 1/cm. Seperti itu. Baju merah. Seperti itu. Ya, sebentar saya iklan dulu sebentar. Gangguan. Ya, nanti. Hari Senin. Lah iya lah kok orang ya. Hasilnya dari kamu. Hasilnya yang lama. Udah berat nih. Oh, hasil setikaannya itu lagi muncul loh. Ya, hasil setikaan. Tapi sana kok. Iya. Ya. Kemudian apa tadi sampai apa itu? Ini sampai ini. Ini ya, turunnya elektron dengan energi terbesar adalah dari tingkat tak hingga. Jadi kulit-kulit atom itu kan dari level 1 atau N sama dengan 1 sampai N tak hingga ya. Nah, kalau turunnya tadi foton tadi dari tingkat energi tak hingga ke level pertama, maka itu yang energinya paling besar. Kalau energinya paling besar berarti muncul di frekuensi paling besar juga. Tapi hati-hati karena ini satuannya frekuensi. Kalau satuannya panjang gelombang, maka berarti panjang gelombangnya paling kecil. Kalau di sini satuannya frekuensi, maka itu panjang gelombang yang paling besar, sama seperti energinya. Dan yang paling kecil tingkat energinya adalah ketika ada foton turun atau diemisikan ketika ada atom yang turun dari level 2 ke level 1. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini garis-garis spektrum tadi tidak hanya magic Ibinio ya, ada di daerah UV, ada visible, ada infrared. Ya, kalau di sini, di sekitar sini itu ada beberapa jenis garis spektrum kan ya, bentuk pola atau deret tertentu. Namanya deret Lyman. Itu terjadi ketika atomnya turun dari keadaan excited state ke ground state, dan turunnya itu dari manapun asalnya, tujuannya selalu ke N sama dengan 1. Itu jadi deret Lyman. Kalau Balmer, dari N berapapun turunnya ke N sama dengan 2.
itu deret Balmer. Pasien dari manapun asalnya nanti turunnya hingga ke level 3 atau ke kulit ketiga, itu deret pasien, dan seterusnya bracket atau fan. Nah, seperti ini ya. Ini Lyman dari manapun asalnya, ini bisa dari tak hingga level 7, 6, 5, 4, 3, 2 ke level atau N sama dengan 1. Balmer itu termasuk di dalamnya ada visible ya. Dari manapun asalnya, foton yang dipancarkan itu turun dari level tak hingga ke level kedua, pasien ke level ketiga, bracket ke level keempat, found ke level kelima. Seperti itu. Ini N saat nilainya selalu bulat ya, 1, 2, 3, 4. Nilai N ini sebenarnya yang sekarang ini kita kenal sebagai bilangan kuantum utama. Ya, dari teori atom Bohr ini kita sudah kenal satu jenis bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama yang menyatakan jari-jari bisa, tingkat energi bisa, atau kulit utama. Seperti itu, ya. Ini. Kemudian bagaimana menghitung energinya? Menghitung panjang gelombang spektrum. Ini rumusan aslinya. En sama dengan min B per N kuadrat. B adalah numerik yang nilainya suatu konstanta yang nilainya 2,179 kali 10 pangkat min 18. Sama kayak nilainya energi elektron ya. Ya, kalau foton turun dari level tinggi atau ke level rendah atau dari rendah ke bawah, maka energi yang terlibat kan tidak bisa kita hitung mutlak energinya berapa. Yang bisa kita ukur adalah perubahan energinya. EF artinya E final. EI adalah E initial. Final itu tujuannya turun kemana? Tadi kalau Balmer kan selalu ke N1, berarti F-nya selalu 1. EI itu adalah E inisial, mula-mula. Inisial itu kalau diterjemahkan Indonesia mula-mula ya. Asalnya dari mana? Dari level tak hingga, kulit ke-7, atau ke-10, atau ke-8, ke-9, ke-2 gitu untuk Balmer. Misalkan gitu ya. Ya, sehingga EF atau rumus lagi energi foton sama dengan min RH kali 1 per N kuadrat. Seperti itu ya. EI ini. Sehingga kalau dicari delta I-nya, ketemunya ini. RH kali N. 1 per NI kuadrat min 1 per NF kuadrat. Ini nilai delta E-nya. Dari delta E-nya kita bisa ubah ke satuan frekuensi ya. Karena E sama dengan H kali C per lambda. Gitu kan ya? C per lambda itu sama dengan frekuensi. Atau boleh dituliskan E sama dengan H nu. H, ini saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini, share screen. Saudara pastinya sudah kenal ini. E, hubungannya E dengan frekuensi. Frekuensi simbolnya ini ya. Oke, hubungannya apa lagi dengan lambda? E sama dengan H kali nu. H itu konstanta Planck, nu ini V tapi agak melengkung sedikit itu frekuensi. Ya, H kali nu atau H kali frekuensi. Atau karena frekuensi itu sama dengan C per lambda, maka ini juga bisa ditulis ulang jadi seperti ini. Jadi E itu sebanding dengan frekuensi. Kalau energinya tinggi, frekuensinya juga tinggi. Tapi dia berbanding terbalik dengan Makasih ya. lambda.
berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Makanya ini 1/lambda. Gitu ya. Ini hubungannya. Makanya tadi kan ada garis spektrum ya. Yang muncul kan satuannya frekuensi atau lambda. Dari situ kita bisa deteksi nilai energinya berapa. Atau sebaliknya. Seperti itu ya. Sampai sini masih yang kemarin ini bisa dipahami? Atau mau ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Kita lihat kelihatan soalnya ini ya. Oh iya, tadi nilai DRH ini 2,179 atau 2,18 kali 10 pangkat min 8. Itu ya. Ini misalkan turun dari situ, nanti bisa dilihat sendiri. Ini ketemunya nilai delta E, positif atau negatif kita abaikan tandanya. Ini negatif itu artinya melepaskan elektron atau spektrum emisi, kalau positif berarti menyerap atau spektrum absorpsi. Ini yang dimasukkan di sini adalah angkanya 1,55 kali 10 pangkat ini. Jadi di sini ada nilai 1,28 nanometer. Ya. Demikian. Nah, itu mengapa Bohr percobaannya dengan spektrum atom, mengapa Bohr bisa menyampaikan gagasan tentang struktur atom. Ya, dan ini mengawali teori modern tentang struktur atom. Nah, tadi saya tekankan ya, di sini kita sudah kenal satu jenis bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama. Seperti itu. Nanti latihan soalnya untuk nanti saja ya. Nah, dari sini teori atom Bohr itu ketika itu banyak sekali diterima oleh kalangan ilmuwan ketika itu karena beberapa kelebihan, yaitu dapat menghitung dengan tepat nilai energi ionisasi atom hidrogen. Ya, atom hidrogen itu ketika lepas, itu berarti kan energinya lepas dari kulit tak hingga ke kulit pertama. Diibaratkan seperti itu. Atau dari kulit pertama ke tak hingga. Seperti itu ya. Dari situ kan bisa dinilai energinya ya. Energi untuk melepas satu atom hidrogen, satu elektron pada atom hidrogen itu disebut energi ionisasi. Nilainya kalau kita ukur dengan perhitungan tadi, nilainya sama persis. Dari sini, teori atom Bohr ketika itu dianggap benar. Kemudian, Bohr juga dapat memprediksikan jumlah elektron maksimal dalam tiap kulit. Ya, seperti itu. Dari mana dia memprediksikan itu? Saya nggak ada bukunya ya. Dengan menilai berapa energi ionisasinya, kemudian dia kan tadi elektron itu punya kulit-kulit ya, N1, N2, N3. Berarti jari kulit itu kan menandakan tingkat energi atau kulit atom. Seperti itu kan ya? Atau kulitnya atom. Seperti itu. Nah, kalau tahu kulit, maka bisa kita tentukan jari-jari atomnya. Seperti itu. Jadi dari dua informasi menghubungkan antara data energi ionisasi dan data jari-jari, maka Bohr bisa memprediksikan elektron maksimal pada tiap kulit. Nah, ketika itu akhirnya muncul istilah konfigurasi elektron. Ada nomor atom, kemudian ada konfigurasi elektron. Awalnya dulu kan kulit pertama maksimal terisi 2 elektron. Kulit kedua, berapa maksimal terisinya? Kulit kedua terisi berapa elektron maksimal? 8, Bu. 8. Oke, betul. 8 elektron. Kulit ketiga berapa elektron maksimal? 18. 8 juga ya, 2, 8 apa 18? Seperti itu. Itu jasanya Niels Bohr, ya konfigurasi yang seperti itu. 2, 8, 8, 18, seperti itu jasanya Bohr. Dari dia memprediksikan itu, sumber yang digunakan untuk asumsi adalah data jari-jari dan data energi ionisasi. Logikanya gini, kalau jari-jarinya semakin besar, semakin jauh dari inti atom, maka energi ionisasinya kecil. Dan sebaliknya,
Kalau jari-jarinya kecil, jaraknya ke inti semakin dekat, maka tarikan ke inti semakin kuat. Energi ionisasinya jadi besar. Kebalikan ya, jari-jari besar, energi ionisasi kecil. Jari-jari kecil, energi ionisasi besar. Seperti itu. Dengan dari dua data itu kemudian Bohr memprediksikan jumlah elektron maksimal di tiap kulit. Kalau di buku ada datanya, kalau hidrogen itu sekian, helium energi ionisasinya dan jari-jarinya tidak begitu berbeda. Seperti itu. Kemudian Li itu jari-jarinya jauh lebih besar, nilai energi ionisasinya menurun cukup tajam. Dan seterusnya seperti itu. Itu ya. Itu kelebihannya teori atom Bohr. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teori muncul pertanyaan terus kan ya. Teori Bohr memiliki beberapa kelemahan. Pertama, ternyata selain garis spektrum yang satu tadi, ada juga garis-garis kecil spektrum atom hidrogen. Garis-garis spektrum kecil itu muncul dari mana? Itu Bohr tidak bisa menjelaskan itu. Kapan garis-garis kecil itu muncul? Ketika tadi percobaannya menggunakan lampu katoda cekung diisi atom hidrogen. Kemudian di sekitar tabungnya diberi medan elektromagnet. Seperti itu ya. Ternyata muncul garis-garis yang lain, garis-garis utama yang muncul ketika tanpa adanya gelombang elektromagnet. Seperti itu ya, itu istilahnya efek Zeeman. Kemudian, kalau atomnya lebih dari satu, maka ada koreksinya sedikit. Dari itu, Bohr juga bisa menyampaikan itu meskipun kurang teliti untuk atom yang jumlah nomor atomnya banyak ya, lebih dari satu itu perhitungan Bohr, rumus-rumusan Bohr tadi agak kurang tepat. Seperti itu. Gitu ya, itu kelemahannya atom Bohr. Jadi hanya tepat untuk atom hidrogen, tapi kalau jumlah atomnya lebih dari atau elektronnya lebih dari satu, maka teori atom Bohr perlu dikoreksi lebih lanjut. Gitu ya. Nah, kelemahannya Bohr itu kemudian ini yang garis-garis spektrum kecil ini dari mana munculnya? Itu kemudian dibetulkan oleh peneliti yang lain yang juga satu kelompok riset dengan Niels Bohr, namanya Sommerfeld. Ya, kalau di buku yang saya berikan ke saudara itu ada Sommerfeld, ada sejarahnya demikian gitu ya. Kali ini kita sampai Sommerfeld ini targetnya. Sommerfeld muncul itu menerangkan dari mana munculnya garis-garis spektrum. Ini namanya kalau di buku Fine Structure of Electron. Ini tadi ketika diberi medan elektromagnetik, ini awalnya seperti ini. Kemudian diberi gelombang elektromagnetik, dari satu ini muncul 3 garis lagi yang lebih rapat. Seperti itu. Namanya efek Zeeman. Ya. Oke, dari mana munculnya itu disampaikan oleh Arnold Sommerfeld. Kemudian menurut Sommerfeld bisa muncul garis-garis spektrum itu dari mana? Dari eksitasi elektron juga, tetapi bukan dari kulit utama atau N1, 2, 3, 4 lagi. Selain kulit utama, ada subkulit menurut Sommerfeld. Nah, subkulit inilah, di dalam subkulit itu elektron juga bisa berpindah, gitu ya. Nah, perpindahan elektron tadi yang menyebabkan garis spektrum kecil. Spektrum garis yang lebih kecil.
Ya, yang muncul lebih banyak itu karena adanya transisi atau perpindahan elektron antar dari kulit ke subkulit atau antar sub-subkulit. Seperti itu. Kalau tadi lintasannya berbentuk lingkaran, kan N-nya itu bilangan bulat tadi ya. Nah, sekarang orbit elektron itu menurut Sommerfeld tidak mesti lingkaran. Kadang kalau pas di subkulit itu bentuknya elips. Seperti ini ya. Ini awalnya tadi menurut Bohr kan berbentuk lingkaran. Menurut Sommerfeld ini. Semakin panjang nilai L-nya, maka semakin elips. Lah, sub-subkulit tadi itu yang sekarang kita kenal dengan bilangan kuantum azimut atau simbolnya L. Kalau tadi kan bilangan kuantum utama simbolnya N ya. Nah, ternyata ada kaitan antara L dengan N itu apa? L itu nilainya maksimal adalah N-1. Jumlah N yang mungkin, jumlah L yang mungkin itu juga sama dengan N-1. Ibu, Ya. Ibu dari tadi nggak share screen, Bu. Oh, astagfirullah. Iya, Mbak. Belum share screen ya. Oh, waktunya tinggal. Maaf, belum share screen. Ini nih. Tadi sampai ini. Ya, semoga masih cukup waktunya. Tinggal 1 menit 34 detik. Ini ya, spektrum atom Bohr-Sommerfeld. Kelihatan ya sekarang ya? Ya, spektrum harus kelihatan, Ibu. itu seperti ini. Tadi di normalnya kan dari bilangan kuantum utama itu muncul satu garis saja. Ternyata dengan efek Zeeman tadi ketika dihubungkan dengan gelombang alat radiasi elektromagnetik, maka satu garis ini jadi muncul beberapa jenis garis spektrum. Ya, tadi Bohr belum bisa menjelaskan, kemudian dibantu oleh Arnold Sommerfeld. Jadi munculnya garis ini karena transisi elektron juga atau perpindahan elektron, tapi bukan pada kulit, antar kulit, tapi bisa jadi pada sub-subkulit elektron. Jadi di samping kulit utama ada juga subkulit. Ya, kalau kulit utama itu membentuk lingkaran orbit, ya, kalau sub-subkulit itu membentuk elips, garis elips seperti ini. Nah, inilah bilangan subkulit itu yang kita kenal sekarang dengan bilangan kuantum azimut. L. Nilainya L itu maksimal N-1. Jumlahnya L itu sama dengan N. Ya, misalkan N1. Ya, N kan minimal 1 ya. Maka nilainya L